Bedanya di wangi atau rasa? Arabica itu harus dari ketinggian 1000 ke atas. Arabica. Ya, kalau Robusta 1000 ke bawah. Oh iya. Keluarga kita tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tangguh sobat petualang. Jadi hari ini kita masih melanjutkan di daerah Bandung, tepatnya masih di Pengalengan. Cuman kemarin kita ada di Wanasari, kali ini kita ada di Gunung Puntang. Nah, bagaimana keseruan Gunung Puntang dan apa saja yang ada di sini? Kali ini kita akan mengeksplor rasi Gunung Puntang. Ini menuju ke jalan, kita mau ke sungai. Ya oke, sobat petualang dan teman-teman semua. Jadi ini salah satu spot di Gunung Puntang, yaitu aliran air sungai dari air terjun di atas ya. Nah, di sini airnya tuh jernih, banyak batu-batuan dan dingin. Nah, ini adalah keseruan dari anak-anak yang hari ini ikut kembar atau camping bareng ya dari beberapa KR. Jadi selain spot sejarah di Gunung Puntang ini, ada beberapa spot untuk permainan anak. Oke teman-teman sobat petualang, jadi di Gunung Puntang ini selain ada lokasi camping dan camper van, ada spot sungai juga. Nanti kita akan ke arah atas. Di sana ada situs sejarah Radio Malabar X zaman
perjuangan lah. Nah, di spot kita camper van ternyata di sini ada cafe mini. Di sini cafe kopi yang memang tumbuh dari Gunung Puntang ini. Nah, kita sudah memesan, nanti akan kita coba. Yuk masuk. Sore teh. Ya, jadi ini pesanan kita, ini kopi Puntang asli dari Gunung Puntang ya. Nah, di sini ada berapa varian kopi di Gunung Puntang ini? Ada 4. Yang was, wine, natural, sama kopi. Itu bedanya di wangi atau rasa? Rasa. Kalau kopi itu kan ada 2 ya varian ya, biasa Robusta Arabica itu antara asam dan pahit ya. Kalau ini ke arah mana? Oh, ke arah Arabica. Oke. Jadi cafe mini ini ada di lokasi Blok A. Jadi kalau teman-teman nanti nge-camper van ataupun camping, di sini lokasinya sangat nyaman ya. Ada cafe mini, di depannya ada gazebo, jadi bisa menikmati. Nah, inilah situasi di dalam kafenya. Ya, Ini merokok. enggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi setelah tadi kita di dalam, kita melihat-lihat kafe mini kopi Gunung Puntang. Sekarang kita langsung ngobrol santai nih sama si bapak yang ada di kafe Puntang. Pak, kenalan Pak. Namanya siapa Pak? Pak. AA. Oh, panggilannya Pak. Jadi gini Pak. Gunung Puntang ini salah satunya ternyata penghasil kopi ya. Kopi namanya kopi Arabica. Oh, basicnya Arabica. Arabica. Berarti basicnya Arabica itu ke arah asam ya. Ya. Kalau Robusta itu kan ke arah pahit. Ya, ke arah pahit. Oke. Dan ketinggiannya kalau Arabica itu harus dari ketinggian 1000 ke atas. Arabica. Ya, kalau Robusta 1000 ke bawah. Oh iya betul. Saya di Lampung tuh kebanyakan Robusta itu. Iya. Iya. Saya Dan ilmu kopi memang masih. kalau Arabica harus ada pohon pelindung. Oh, jadi dia itu numpang gitu, Ya, numpang numpang. dengan pohon Ya, pelindung. pohon pelindung. Kalau nggak ada pohon pelindung, mungkin 2 tahun juga udah habis. Tapi pohon pelindungnya itu jenis apa Pak biasanya Pak? Ya, rata-rata jenisnya pinus, bisa ya. Terus rasa mala, puspa, manglit. Terus buah-buahan seperti alpukat, jeruk besar, jeruk Bali gitu bisa. Terus yang dihasilkan dari kopi ini ada berapa varian? Di sini banyak varian kopinya. Tapi yang di koperasi ini baru ada 4 ya tadi ya. Wine. Oh, itu bukan varian kopinya, itu hasil pengolahannya. Kalau varian pohon kopi itu kan ada ateng, terus borbor, yellow. Lah itu apa kalau yang tadi? Kalau itu abres semua yellow, terus tim, terus ateng. Nah, itu masuk ke sini. Jadi itu sebenarnya dari anggota koperasi ya. Anggota koperasi dari petani. Dari petani masuk ke koperasi. Dari petani masuk koperasi. Lagi petani juga ada pelatihannya, cara ngolahnya ada pelatihan, cara penanamnya juga ada pelatihan. Kopi itu panen berapa lama ya? Kalau panen cuma 3 bulan, 1 tahun cuma 3 bulan panen. Oh, sedikit ya. Jadi 3 bulan panen, setelah itu habis. Habis, berbunga lagi. Berbunga lagi, 3 bulan lagi panen lagi. Ya, panen lagi. Gitu. Jadi 1 tahun cuma 1 kali panen. Terus setelah itu. panen di sini mesin pengolahnya di sini. Tadi Mesin saya lihat ada pengolahnya, mesin grinding ya di sini. Di sini mesin di sini yang pertama ya. Kalau mesin pengolah untuk pulper ada di KTH per KTH. Kan di sini 137 petani ya. Oke. 137 petani yang punya SK itu ya. Oke. Yang punya SK dari Pak Jokowi. Itu 137. Terus lahan yang dipakai sama petani untuk nanam kopi 102 hektar. Oke. 102 hektar. Itu di gunung sekitar area Gunung Puntang ini. Gunung Puntang. Ini khusus Gunung Puntang LMDH Denis Sopiantini yang disebut Bah Onil. Oh. Disebut Bah Onil. Nah, di sini gitu. Jadi kalau hasil pemetikan ada yang masuk. Jadi maksudnya pengepul ada pengepul, tapi pengepulnya dari koperasi supaya harga nggak jatuh. Betul. Terus ada juga yang diolah, ya, yang diolah itu diolah juga. Ada pelatihannya, ada pelatihan termasuk saya yang melatihnya.
termasuk saya yang mati yang dari di koperasi ini yang bertanggung jawab saya kan koperasi, jadi pengolahan harus bagus. Si Bapak nih jatuhnya ke asesor ya, kayak asesor apa ya, yang mengeluarkan sertifikasi ya. Ya, itu. Barista di sini keluarnya itu sertifikat. Keluarnya sertifikat. Di sini yang melatih barista itu CSR dari Pertamina, yang melatihnya KP Soldadu yang ada di Puncak, Pak Mahendra. Oh, memang barista bersertifikat juga ya? Ya. Nah, itu yang itunya. Nah, kalau di sini, kalau untuk pelatihan barista di sini berarti masih konsep manual ya? Ya, di sini. Nah, di sini kan specialty. Apa? Di sini kan sistemnya specialty, sifatnya specialty. Jadi kalau specialty itu harus manual. Oh, gitu. Dengan olahannya apa? Yang namanya natural, kan natural itu cuma satu natural aja kalau specialty. Ya. Natural, wash cuma satu wash. Honey cuma satu honey, wine cuma satu wine, enggak. Wine ini enggak. Jadi ini hasilnya manual. Kalau manual kan semua espresso. Kalau espresso juga, kalau ada espresso juga jangan espresso yang mesin, harus manual juga. Oh, yang diperas gini. Ya. Wah, iya. Itu sama kayak ini, Pak. Saya nemuin di Ranca Upas juga ada kafe seperti itu. Ya. Semua serba manual. Di grinder manual, ger, ya. Diperas manual. Kalau ini kan grinder udah modern ya, grinderan. Ini dari CSR Pertamina. Roastingan, pulper. Nah, pulper sama greenhouse udah ada di tiap KTH. Pulper untuk pengupas kulit luar. Nah, udah ada di tiap KTH. Terus greenhouse-nya ada, apalagi yang di KTH Baruma itu greenhouse-nya bukan greenhouse lagi, solar dryer kemarin dari bantuan dari pertanian. Solar dryer. Oh, berarti masuk teknologi solar panel. Ya, solar panel. Itu yang di KTH 3. Wah, itu udah. Nah, KTH ini KTH 1 dan 2 masih greenhouse-nya masih plastik UV. Tapi itu kan yang pertama plastik UV. Yang pertama plastik UV. Pulpernya udah ada, hulernya ada di bendahara. Nah, di bendahara juga ada pulper 1, huler 1. Di bendahara di tiap KTH udah komplit. Cuman dari KTH ke sini ke koperasi gitu, roastingnya di sini. Oke. Berarti di Gunung Puntang ini sebenarnya ada berapa kafe? Kalau Gunung Puntang ke bawah, tapi ini khusus wisata, ini mah cuma satu ya, ini kelompok. Ya, tapi kalau ke bawah nggak tahu ada berapa sih, banyak ke bawah. Jadi untuk yang dari gerbang depan itu hanya ada satu di sini. Gitu. Cuman ada satu. Cuman untuk yang wisata di bawah tahu gak ya di sini ada? Tahu, ada. Justru yang di bawah juga. Saya KP di bawah hampir kenal semua. Pas pada nanya sama saya juga. Kalau nama saya pasti udah tahu semua. Kalau ke bawah juga. Nih fotonya siapa ini pasti udah tahu. Dari kelompok taninya udah tahu semua. Dan dari KP dari bawah juga dari loket. Udah tahu semua. Makanya di sini kan yang di sini LMDH-nya Bahonil. Jadi saya perwakilan dari MDH dan penanggung jawab di koperasi. Itu. Tapi kalau hari-hari biasa pun ada aja ya yang sini. Ada aja. Dan di sini pun selalu ada gitu petugasnya. Kalau di sini kan kalau Sabtu Minggu ada anak-anak. Nah, besok juga menambah lagi anak-anak. Pak, saya kalau sehari-hari coba ya, Pak. Ya. Kalau sehari-hari mah cuma saya sendiri di sini. Kalau sehari ini enteng banget ya kopinya ya. Jadi saya ngerasa minum kopi itu kayak makan permen, Pak. Komposisinya pas ini. Karena itu dari pelatihan. Iya. Berarti itu barista udah bersertifikat semua itu. Udah. Biasa. Di sini yang bersertifikat itu udah 13. Oke. Jadi itu continue gak dalam arti periodik untuk sertifikasi barista itu per berapa bulan atau dalam 1 tahun itu berapa bulan? Nah, ini cuma 1 kali. Barista cuma 1 kali, tapi nanti kalau udah betul-betul nanti ada penerusannya, nanti diterusin lagi. Tapi ini kan kalau pelatihan itu kan dasar, ya, dasar. Betul. Sebetulnya sih pelatihan dasar. Kalau pengen 100% itu cuman ini aja yang main belikan. Karena kalau tidak terstandar, rasa tuh beda, Pak. Ya. Dari timbangan berat berapa, cara muternya berapa detik. Saya pernah ikut-ikutan coba-coba belajar barista, ternyata tidak semudah itu ya. Apalagi barista yang udah model-model ada bunga-bunga atau apa. Latte itu ya. Memang bagusnya sih memang dari basicnya itu dulu, menggunakan alat-alat yang manual gitu, grinder manual, terus espresso manual atau gimana.
Karena paling susah tuh manual pada saat kita bikin espresso. Kalau mesin espresso untuk Iya, bikin iya. buih itu kan Iya, mudah. tinggal ngatur aja, Iya, pijit, udah tapi keluar. kalau manual gimana caranya untuk mengeluarkan buih dari susunya itu Iya. bagaimana? Supaya susunya terasa, kopinya terasa, Ah, wanginya. itu dia. Jangan hilang sama susu. Betul. Gitu kan. Oke Pak. Oke teman-teman, jadi banyak ilmu ya tadi ya dari Pak AA kita di sini. Ternyata bukan hanya sekedar minum kopi. Jadi filosofi kopi itu benar-benar mengena dari hulu sampai hilir. Bagaimana caranya biji kopi itu tumbuh lalu diolah sehingga jadi secangkir minuman yang nikmat. Apalagi ada teknologi terbaru di sini, nanamnya itu pakai greenhouse. Greenhouse itu memang dasar greenhouse itu kan meminimalisir supaya hama itu tidak masuk Ya. ke dalam ruangan. Dan teknologi di sini udah bagus, ada teknologi UV, plastik UV dan teknologi solar. Nah, Dryer. Roll dryer ya. Jadi di sini sudah canggih lah, walaupun terlihat mini cafe mungil, tapi dengan suasana kita di depan kita itu Gunung Puntang tambah syahdu. Jadi untuk teman-teman sobat Hejo Adventure, kalau ada lokasi yang dicari di destinasi di arah Pengalengan, silakan mampir ke Gunung Puntang. Dari bawah kita diterima dengan pengelola yang ramah, sampai di kopi ini semuanya sangat humanis sekali. Oke, begitu aja untuk secangkir kopi di sore hari. Terima kasih. Salam Hejo Adventure. Terima kasih Kang A. Ya. Berada di ruangan ini. Nah, dari sini kita lihat jalur lampunya dulu ke atas. Ini ada jalur kabelnya dari sini. Hah? Keluar, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.